semuanya. Kami dari kelompok 5 akan melakukan pengamatan mengenai proses perpindahan zat pada sel. Langsung aja yuk kita simak videonya. Pernah nggak sih kamu berpikir, apa sih yang bisa bikin tubuh kita tetap hidup dan bekerja dengan baik? Semua itu berawal dari sel, yang bisa dibilang sebagai unit terkecil dalam tubuh kita. Bayangin aja, sel itu seperti pabrik mini yang punya berbagai bagian penting, masing-masing dengan tugas-tugasnya. Di bagian luarnya ada membran sel, yang bertindak sebagai gerbang pengatur, menjaga apa saja yang bisa masuk dan keluar dari sel, seperti penjaga pintu yang super selektif. Di dalamnya ada sitoplasma, cairan yang mengisi ruang antara membran dan inti sel, tempat di mana berbagai aktivitas sel berlangsung. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat organel dan bisa kita ibaratkan sebagai bagian-bagian mesin di pabrik. Masing-masing organel punya tugas pentingnya, misalnya nukleus atau inti sel yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas sel karena menyimpan informasi genetik, atau mitokondria yang dikenal sebagai pembangkit energi karena menghasilkan tenaga untuk sel. Ada juga lisosom yang berfungsi seperti petugas kebersihan, menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan. Sel-sel ini bekerja dengan sangat teratur dan harmonis, memastikan tubuh kita tetap bisa berfungsi dengan baik bahkan tanpa kita sadari. Tapi, gimana sih zat bisa bergerak, masuk, dan keluar dari sel? Nah, ada dua cara utama. Yang pertama, cara pasif, yaitu proses yang tidak butuh energi, seperti difusi, di mana zat terlarut bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, atau osmosis, yang khusus untuk air atau zat pelarut yang bergerak dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran. Kedua proses ini terjadi tanpa energi tambahan karena zat bergerak mengikuti hukum alam, yaitu menuju keseimbangan. Yang kedua adalah ada cara aktif yang butuh energi, seperti saat sel menelan zat besar lewat fagositosis atau meminum cairan melalui pinositosis. Jadi, sel-sel itu benar-benar sibuk dan pintar banget mengatur semuanya supaya tubuh kita bisa tetap berfungsi. Kali ini, kami akan mengamati bagaimana konsentrasi larutan yang berbeda berpengaruh pada sampel yang telah kami siapkan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah: yang pertama, objek glass, cover glass, suntikan, tusuk gigi, dan tisu. Dan yang perlu disiapkan, sel epitel pipi, sel darah manusia, eritrosit katak, aquades, larutan NaCl 0,9%, dan larutan NaCl 10%. Preparat pertama yang akan disiapkan adalah sel epitel pipi. Cara mendapatkan sel epitel pipi adalah menggigit bagian pipi dalam dengan gigi lalu menusuknya dengan tusuk gigi secara perlahan. Setelah itu, taruh sel epitel pipi pada setiap masing-masing objek glass. Setelah itu, teteskan 1 tetes metil biru pada setiap masing-masing objek glass. Setelah itu, taruh preparat di atas mikroskop dan teteskan pada setiap masing-masing preparat larutan aquades, larutan NaCl 0,9%, dan larutan NaCl 10%. Setelah itu, amatilah perubahan yang terjadi, yaitu eritrosit katak. Ambil katak dari wadah, lalu ambil darah katak pada bagian paha katak. Dan darah katak, teteskan darah tersebut pada setiap masing-masing objek glass, lalu tutup menggunakan cover glass. Simpan preparat di atas mikroskop dan teteskan setiap masing-masing larutan seperti larutan aquades, NaCl 0,9% dan NaCl 5% itu amati perubahan yang terjadi. Lakukanlah hal yang sama terhadap sel darah manusia. Kita mulai dengan larutan yang pertama, yaitu air suling, atau yang di sini kita sebut dengan larutan hipotonik. Nah, pada kondisi seperti ini, konsentrasi zat terlarut yang berada
berada di luar sel memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan cairan yang berada di dalam sel. Akibatnya, cairan yang berada di luar sel akan masuk ke dalam melalui proses osmosis. Kalau kebanyakan air masuk, sel akan membengkak terus-menerus dan akhirnya bisa pecah. Di bawah mikroskop, kita bisa melihat bahwa sel-sel darah merah maupun sel epitel pipi terlihat membesar atau bahkan tidak sama sekali terlihat atau tampak karena mengalami proses lisis ataupun pecah. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan coba dengan larutan yang kedua, yaitu larutan garam 0,9% atau yang kita sebut dengan larutan isotonik. Kira-kira apa yang akan terjadi terhadap sel ya? Ternyata gak ada perubahan yang signifikan loh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena konsentrasi cairan yang berada di dalam maupun di luar sel memiliki konsentrasi yang sama, sehingga tidak ada pergerakan air yang signifikan. Bisa kita lihat di bawah mikroskop bahwa sel-sel darah merah maupun sel epitel pipi tetap mempertahankan bentuknya, yaitu bikonkaf, di mana sel tidak mengkerut maupun tidak membesar. Ini seperti keadaan normal tubuh kita, di mana keseimbangan cairan di dalam tubuh tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita akan uji dengan larutan yang ketiga, yaitu larutan garam 10% yang bersifat hipertonik. Pada kondisi seperti ini, zat terlarut yang berada di luar sel memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan cairan yang berada di dalam sel. Oleh sebab itu, sel akan mengalami difusi atau air yang berada di dalam sel yang memiliki konsentrasi rendah akan keluar menuju cairan yang lebih pekat. Akibatnya, sel akan mengkerut dan juga mengecil. Di bawah mikroskop, kita bisa melihat bahwa sel-sel darah merah maupun sel epitel pipi akan mengecil dan berkerut, di mana proses ini kita sebut dengan krenasi. Nah, setelah kita melihat hasil eksperimen tadi, sekarang kita bahas yuk beberapa pertanyaan penting yang muncul dari praktikum ini. Yang pertama, mengapa sih sel bisa mengalami krenasi? Nah, krenasi terjadi karena proses osmosis. Ketika sel berada di dalam larutan hipertonik, seperti larutan garam 5%, air di dalam sel keluar menuju larutan yang lebih pekat. Akibatnya, sel mengecil dan mengkerut, kehilangan bentuk aslinya bahkan fungsinya loh. Nah, lalu, bagian sel mana yang mengalami krenasi? Jawabannya adalah membran sel. Karena sifatnya semi-permeable, membran sel memungkinkan air keluar saat berada di lingkungan hipertonik, sehingga sel tampak kering dan juga berkerut. Sebaliknya, kalau sel berada dalam larutan hipotonik, air dari luar justru masuk ke dalam sel dalam jumlah berlebihan. Ini menyebabkan sel membengkak bahkan bisa pecah loh. Nah, proses ini disebut dengan lisis. Bagian utama sel yang mengalami lisis tentu saja itu membran sel, tetapi organel lain seperti lisosom juga bisa ikut berpengaruh. Nah, kita lihat dari hasil pengamatan tadi, baik sel darah merah maupun sel epitel pipi bereaksi dengan cara yang sama terhadap larutan yang berbeda. Dalam larutan hipotonik, sel mengalami lisis. Dalam larutan isotonik, sel tetap normal. Sedangkan dalam larutan hipertonik, sel mengalami krenasi. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan penelitian. Nomor 1. Apa yang terjadi pada sel darah merah dalam larutan hipotonik, isotonik, dan hipertonik? Pada sel darah merah yang ditempatkan di larutan hipotonik atau air suling, darah merah tersebut akan mengalami lisis. Hal ini dapat terjadi karena air dapat masuk ke dalam sel melalui proses osmosis, sehingga lama-kelamaan sel tersebut akan membengkak bahkan pecah. Untuk larutan kedua, yaitu larutan isotonik atau larutan air garam 0,9%, sel darah merah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya keseimbangan osmotik. Jadi, cairan yang berada di dalam sel dan cairan yang berada di luar sel itu memiliki konsentrasi garam yang sama, sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, untuk larutan ketiga, yaitu larutan hipertonik atau larutan air garam 10%, sel darah merah akan mengalami krenasi, yaitu mengkerut dan mengecil. Hal tersebut dapat terjadi karena air ini keluar dari sel darah merah menuju ke pelarut atau air di sekitarnya yang memiliki konsentrasi garam lebih tinggi. Pertanyaan nomor 2.
Bagaimana mekanisme osmosis mempengaruhi bentuk dan fungsi sel darah merah dalam kondisi tersebut? Osmosis sendiri adalah perpindahan air melalui membran semipermeable dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah kepada larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Pada larutan hipotonik atau larutan air suling, air yang berada di luar dapat masuk ke dalam sel darah merah. Hal tersebut dapat mengakibatkan sel mengalami pembengkakan dan lisis. Apabila terus dibiarkan, lama-kelamaan sel tersebut dapat pecah. Pada larutan isotonik, sendiri sel tidak mengalami perubahan yang signifikan atau tidak mengalami perubahan. Ini dapat terjadi karena konsentrasi air di dalam sel maupun di luar sel sama besar. Sedangkan pada larutan yang terakhir atau larutan hipertonik, sel biasanya mengalami krenasi atau mengkerut dan mengecil. Hal tersebut dapat terjadi karena air yang berada di dalam sel keluar menuju air yang berada di luar sel. Karena air yang berada di luar sel tersebut memiliki kadar garam yang lebih tinggi. Nah, perbedaan konsentrasi larutan tersebut dapat mempengaruhi bentuk dan juga fungsi dari sel darah merah. Sehingga apabila sudah terjadi perubahan pada sel darah merah, biasanya sel darah merah tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga perbedaan konsentrasi larutan-larutan tersebut dapat menyebabkan sel berubah bentuk, bahkan dapat menyebabkan sel kehilangan fungsinya. Yang nomor 3, apa implikasi dari fenomena ini dalam dunia medis? Misalnya dalam pemberian infus atau transfusi darah. Nah, pada pemberian infus sendiri, ternyata cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu bersifat isotonik. Konsentrasinya sama dengan konsentrasi sel-sel yang ada pada tubuh kita. Bertujuan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh agar sel-sel yang berada di dalam tubuh kita itu tidak mengalami lisis atau krenasi akibat adanya cairan baru yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, begitu juga dalam transfusi darah. Ternyata lingkungan osmotik pendonor darah dan penerima darah harus sama, atau biasanya kedua darah mereka itu harus dalam konsentrasi yang sama. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kerusakan sel dan tidak mendatangkan komplikasi-komplikasi yang serius. Dari praktikum yang sudah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan konsentrasi larutan dapat berpengaruh kepada keseimbangan air di dalam sel, yang pada akhirnya hal tersebut dapat menentukan serta mengubah bentuk dan kondisi dari sel tersebut apabila dilihat di bawah mikroskop. Ya, video mengenai proses perpindahan zat pada sel. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan pada video tersebut ya. Sampai jumpa.